Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube-nya aku, Ningsi Kangoshi. Di video kali ini saya akan membuat donat siram yang lagi viral. Sebenarnya donat atau roti sih, apapun namanya, yang penting cemilan ini sangat enak dan mudah banget buatnya di rumah. Jadi kalau teman-teman ingin membuatnya di rumah, yuk tonton videonya sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Oke, untuk langkah pertama siapkan wadah. Ini aku ada 250 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh ragi instan, 50 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, 1/4 sendok teh bread improver. Selanjutnya kita aduk dulu untuk semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur utuh, 90 sampai 100 ml susu UHT full cream atau teman-teman bisa ganti dengan air es ya, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Sekarang kita ulenin dengan menggunakan hand mixer. Kita ulenin dulu dengan kecepatan paling rendah. Nanti kalau sudah menggumpal kita ganti ke kecepatan yang paling tinggi. Ini kita ulenin sampai setengah kalis. Setelah adonan sudah setengah kalis, sekarang kita matikan mixernya. Kemudian tambahkan 30 gram margarin dan 1/4 sendok teh garam. Sekarang kita nyalakan lagi mixernya dan ulenin sampai kalis elastis menggunakan kecepatan paling tinggi. Bagi teman-teman yang mengulenin pakai tangan, nggak usah gunakan air dingin ya, cukup gunakan air suhu ruang aja ya. Nah, setelah adonan sudah kalis elastis, sekarang kita matikan mixernya. Untuk cek keelastisan, ambil sedikit adonan, kemudian rentangkan. Jika sudah membentuk selaput tipis atau window pan, tandanya sudah kalis elastis ya. Bulatkan dan pindahkan ke meja kerja. Kemudian timbang, ini aku timbang keseluruhan adonan sekitar 485 gram. Kemudian dibagi menjadi 18 adonan, jadi masing-masing adonan itu beratnya kurang lebih 26 hingga 27 gram. Lanjut bagi adonan, dan untuk berat adonannya bisa disesuaikan aja dengan wadahnya ya. Di sini saya gunakan wadah kemasan 650 ml. Jadi aku timbang adonannya sekitar 26 hingga 27 gram. Setelah adonannya selesai ditimbang, sekarang kita bulatkan satu persatu ya. Ambil satu adonan yang pertama kali kita timbang, kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Lalu kita bulatkan atau kita rounding hingga padat dan bulat. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan ukuran kemasan pastikan seperti ini yang sudah aman kena panas, dan kemasannya saya gunakan yang 650 ml ya. Dan langsung aja kita tata ke dalam kotak dan diberi jarak ya. Satu kotak ini berisikan 6 biji adonan donat ya. Nah, lakukan hal yang sama hingga semua adonan ini habis dibentuk. Untuk resep ini cukup 1 kali proofing, jadi setelah diulenin sampai kalis elastis, adonannya nggak perlu diistirahatkan lagi ya. Langsung aja dibulat-bulatkan seperti ini. Setelah adonannya ditata, sekarang kita pipihkan sedikit seperti ini. Nah, ini semuanya kita udah susun ke dalam wadah. Sekarang kita tutup dengan tutup wadahnya, dan ini bisa kita proofing kurang lebih 30 hingga 40 menit. Setelah di proofing 30 hingga 40 menit, sekarang kita buka tutupnya. Ini kita diamkan dulu selama 2 menit, kemudian ini kita tutup lagi. Dan ini siap untuk kita kukus ya. Nah, di sini aku akan kukus bersamaan dengan penutupnya. Jadi semisalnya teman-teman mau kukus tanpa penutup juga boleh ya, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Setelah kukusan sudah panas atau mendidih airnya, sekarang kita masukkan adonannya.
Kalau kukusan kalian tidak terlalu besar, itu adonannya bisa antri, tapi adonannya yang antri itu sebaiknya dimasukkan ke dalam kulkas agar tidak overproofing. Dan jangan lupa tutupnya dibuka ya. Oke, sekarang kita kukus dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 8 menit. Setelah 8 menit kita kukus, ini udah matang. Sekarang kita angkat. Nah, tunggu beberapa menit kemudian buka tutupnya dan biarkan hingga dingin, kemudian kita siram dengan toppingnya ya. Nah, ini ada beberapa donatnya yang kisut alias kempes. Karena tadi tangan saya nggak sengaja teman-teman nekan tutupnya terlalu kuat, jadinya kempes kayak gini, tapi nggak apa-apa, ini tetap oke hasilnya. Nah, ini kita tunggu dingin ya, kemudian kita siramkan dengan toppingnya. Nah, untuk toppingnya saya menggunakan glaze rasa coklat, green tea, dan strawberry. Kalau teman-teman punya glaze tidak terlalu padat dan tidak terlalu encer seperti ini, boleh ditambahkan dengan minyak goreng sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk-aduk sampai mencapai tekstur yang diinginkan ya. Agar hasilnya lebih cantik, saya taburi dengan choco chip, kacang almond, dan choco chip warna-warni, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini dia hasilnya roti atau donat siram yang lagi viral. Sebelumnya ditambahkan topping. Memang bentuknya seperti bakpao atau roti kukus ya, tapi setelah ditambahkan dengan topping itu rasanya sangat mirip dengan donat. Teksturnya pun sama dengan donat yang digoreng ya. Nah, sekarang kita akan cobain dulu ya. Ini terlihat sangat menggoda banget. Nah, teksturnya teman-teman bisa lihat lembut banget. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, teksturnya super empuk dan lembut banget. Rasanya benar-benar mirip sama donat. Cuma bedanya ini lebih lembut dan lebih lembab. Pokoknya kalau teman-teman nyobain gak bakalan nyesal. Ini cocok banget buat ide usaha atau bisa buat variasi jualan kalian ya di rumah. Nah, tuh teman-teman bisa lihat lembut banget terlihat dari teksturnya. Sekarang aku mau sobek dengan menggunakan tangan, tapi mohon maaf banget ini agak belepotan. Yang penting teman-teman bisa tahu ya tekstur dalamnya seperti ini. Tuh terlihat lembut banget kan? Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah bukan buat donat kukus siramnya yang lagi viral? Yang penting jangan overproofing supaya saat dikukus itu tidak kempes atau tidak keriput ya. Dan semoga berhasil ketika teman-teman recook resep ini. Nah, untuk harga jualnya teman-teman bisa sesuaikan harga bahan di daerah masing-masing ya. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan insya Allah kita ketemu di video selanjutnya.